Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan kehendaknya di hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara tatap maya dalam kegiatan Tholabul Ilmi. Salawat dan salam tak lupa juga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kembali lagi belajar bersama Bu Anis di Mapel PAI kelas 9. Hari ini kita akan membahas materi tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Sebelumnya ada yang masih ingat kita sudah membahas apa? Ya, betul. Kita sudah membahas materi tentang haji dan umroh. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Sebelum kita lanjutkan, silakan anak-anak simak dengan baik apa yang tercantum di layar. Artinya, Ibu harapkan setelah anak-anak nanti mempelajari materi ini, anak-anak bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan-keterampilan tertentu. Di antaranya, ketika anak-anak telah mempelajari materi tentang toleransi dan menghargai perbedaan, Ibu harap anak-anak bisa untuk memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis terkaitnya. Yang kedua, Ibu harap anak-anak bisa untuk membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang ketiga, anak-anak bisa menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Dan terakhir, Ibu harap anak-anak bisa untuk menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sampai sini bisa difahami dengan baik? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak silahkan simak video berikut ini. Nanti linknya akan Ibu simpan di deskripsi YouTube. Silahkan anak-anak simak dengan baik. Ketika anak-anak sudah simak, nanti silahkan anak-anak untuk berdiskusi secara berkelompok kaitan dengan video tersebut. 1. Anak-anak berdiskusi dengan teman sebangkunya terkait dengan pendapat video tersebut. Yang kedua, anak-anak berdiskusi terkait sikap pada video tersebut, apakah terdapat juga di kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian ketika berada di rumah atau tempat tinggal. Kalau ada, tuliskan ya dan jelaskan, kalau tidak berarti cukup di kata tidak. Yang ketiga, anak-anak bisa atau anak-anak diskusikan dengan teman sebangkunya bagaimana hukum Islam yang mengatur tentang pergaulan dengan orang non-muslim dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bagaimana sikap anak-anak jika di lingkungannya terdapat orang non-muslim, apakah akan mendekatinya, menjauhinya, atau seperti apa. Ya, terakhir, bagaimana pendapat anak-anak tentang adanya konflik antar penganut agama di Indonesia. Bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, silakan didiskusikan dengan teman sebangkunya, kemudian nanti tuliskan hasilnya di buku catatan dan nanti pekan depan dikumpulkan. Seperti itu, ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan sedikit menjelaskan terkait dengan materi, yaitu ayat yang berkaitan dengan toleransi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, Ibu akan bacakan satu kali, anak-anak silakan simak dengan baik dan ikuti ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu ayatnya. Nanti silakan anak-anak latihan kembali untuk membacanya, baik itu ayat maupun artinya. Nah, selanjutnya anak-anak bisa lihat di layar. Di sini ada mufradat kata. Artinya, ayat yang sudah kita tadi baca juga bisa dibaca secara per kata supaya memudahkan kita dalam membaca dan menghafalnya. Ibu akan bacakan satu kali, nanti silahkan anak-anak mengikuti ya. Siap semuanya? Baik, simak dengan baik ya. A'udzu, aku berlindung bi kepada Allahi Allah min dari asyaitani syaiton ar-rajimi yang terkutuk. Bismi dengan menyebut nama Allahi Allah ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi yang maha penyayang. Ya ayyuha wahai an-nasu manusia, inna sungguh khalaqnakum kami telah menciptakan kamu min dari zakarin seorang laki-laki wa unsa dan seorang perempuan wa ja'alnakum kemudian kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku lita'arofu agar kamu saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kamu inda di sisi Allahi Allah atqakum ialah orang yang paling bertakwa. Inna sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui, khabirun maha teliti. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itu ayatnya anak-anak. Jadi silahkan nanti coba juga latih di rumah secara perkata ya. Ini semata-mata untuk memudahkan kalian dalam menghafal. Karena tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan kaitan dengan tujuan pembelajaran pada materi ini, anak-anak juga harus bisa nanti menghafal ayat ini. Nah, ini salah satu teknik untuk anak-anak supaya bisa menghafalnya dengan mudah. Mudah kan? Pasti bisa, insya Allah. Nah, selanjutnya Ibu akan sedikit membahas materi kaitan dengan toleransi ini. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu bahas, toleransi itu berarti sikap atau perilaku menghargai dan menghormati antar kelompok yang berbeda, baik itu dari segi suku, ras, agama, budaya maupun yang lainnya. Ya, nah ketika kita melihat hal tersebut dan kalau kita lihat kembali ke ayat yang tadi kita baca bahwa di ayat itu kita memang pada dasarnya adalah berbeda. Perbedaan itu adalah keniscayaan. Orang yang lahir ke dunia ini sekalipun itu kembar pasti ada perbedaannya. Jadi setiap orang itu pasti berbeda. Nah, ketika kaitan dengan perbedaan, maka perbedaan di sini kita bisa simpulkan bahwa ada 3 ranah perbedaan yang itu bisa menjadi kesempatan atau tempat kita untuk bertoleransi. Yang pertama di sini ada toleransi kepada sesama muslim. Artinya bentuk kita menghargai sesama muslim dengan saudara kita seiman itu adalah dengan menghargai perbedaan dalam hal furu'iyah atau tata cara ibadah yang berbeda. Contohnya apa, Bu? Misalnya kalian pernah mungkin melihat ada di suatu masjid yang sholat tarawihnya itu 11 rakaat, di masjid lainnya 23. Nah, ketika ada perbedaan itu jangan sampai menjadi konflik yang membuat perenggang hubungannya. Padahal kita masih sama-sama muslim. Insya Allah ketika yang berbedanya masalah fikih selama itu bukan akidah, insya Allah kita sama-sama masih termasuk muslim yang taat ya. Tugas kita adalah saling menghargai satu sama lain karena setiap ulama punya pendapat yang juga kuat sandarannya seperti itu.
hal lainnya mungkin terkait dengan kunut atau tidak dan sebagainya, itu juga termasuk yang perlu kita toleransi atau menghargai dengan saudara kita yang lain. Yang kedua, toleransi kepada non-muslim. Nah, ini bentuknya adalah dengan cara menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Nah, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, bermuamalah, jual beli, nah itu kita boleh saling bekerja sama dengan non-muslim, ya. Tapi ingat, ketika kaitannya dengan ibadah dan akidah itu tidak ada kaitannya dengan toleransi. Artinya, kita tidak bisa ingin bertoleransi dengan, misalnya di sini Ananda punya teman yang non-muslim, seorang Kristiani misalnya. Nah, kita toleransi dengan dia, kita ikut beribadah ke rumahnya, ke gerejanya. Dia juga nanti ikut sholat dengan kita, itu tidak bisa. Akidah tidak bisa untuk dilanggar dengan toleransi. Artinya dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir kita sudah ketahui bahwa Allah menegaskan di situ lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi selama itu kaitannya bukan dengan akidah, kita boleh bertoleransi. Tapi ketika berkaitan dengan akidah, tidak bisa ada kata toleransi, ya. Jadi toleransinya dengan cara saling menghargai, membiarkan masing-masing umat beragama untuk beribadah dengan agamanya masing-masing. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah kepada seluruh manusia. Artinya tidak membeda-bedakan dengan alasan latar belakang, suku, budaya, bahasa, dan warna kulit. Jadi kita juga harus mengetahui bahwa perbedaan itu keniscayaan gitu. Artinya umat agama lain di belahan dunia lain itu pasti punya fisik yang juga berbeda. Nah, jangan sampai ketika kita punya teman yang berbeda, mungkin dari segi warna kulit, yang biasanya notabene lebih dipuji itu yang kulitnya putih. Ketika kita punya teman yang kulitnya gelap, nah kita tidak mau berteman dengannya. Nah, itu tidak boleh. Artinya kita itu tidak toleransi. Kita tetap harus menghargai semuanya karena perbedaan itu suatu keunikan tersendiri, ya. Kalian mungkin pernah mendengar atau pernah melihat sebuah bangunan yang dibangun oleh batu bata, pasir, dan sebagainya. Apakah bisa bangunan itu dibangun dengan batu bata saja? Tidak bisa, kan? Perlu semen, perlu air, dan sebagainya. Artinya perbedaan itu bukan jadi konflik. Seharusnya perbedaan itu menguatkan satu sama lain, seperti halnya bangunan yang bisa berdiri teguh ketika ada perbedaan dan satu sama lainnya saling bekerja sama. Seperti itu, ya. Jadi di sini mudah-mudahan anak-anak bisa memahami bahwa toleransi itu kaitannya dengan 3 hal, baik itu kepada sesama muslim, kepada non-muslim, maupun kepada seluruh umat manusia. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang salah satu hukum tajwid yang juga dibahas di materi ini, yaitu tentang waqaf. Ada yang tahu waqaf itu apa? Ya, waqaf itu artinya tanda berhenti. Jadi ketika kita baca Al-Quran, itu tidak serta-merta membacanya itu adalah seperti baca Quran seenaknya saja gitu, ya. Tidak bisa. Al-Quran itu pedoman hidup yang tentunya ada aturan cara membacanya, dibingkai dengan ilmu tajwid. Nah, di sini salah satu bentuknya adalah tanda waqaf. Nah, di sini anak-anak bisa lihat, ya. Mungkin anak-anak juga sering melihat tanda-tanda ini di Al-Quran ketika baca Quran, ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan sekilas saja terkait materi ini. Sisanya nanti anak-anak silahkan belajar mandiri. Yang pertama, di sini ada tanda waqaf yang bentuknya lam alif, ya. Nah, itu namanya waqaf mamnu, artinya dilarang berhenti. Ketika kalian baca Quran ketemu sama tanda seperti ini, maka kalian harus terus baca Qurannya, dilanjut, jangan sampai berhenti. Tapi kalau misalnya kalian nafasnya habis, boleh berhenti, hanya harus dilanjut dari kata sebelumnya, seperti itu. Yang kedua, yang tandanya mim, itu namanya waqaf lazim. Artinya waqaf ini menunjukkan perintah untuk harus berhenti. Jadi ketika ada waqaf ini di Quran, maka kita perlu berhenti membacanya. Artinya nanti setelah berhenti kita lanjut lagi, ambil nafas baru, seperti itu. Yang ketiga, waqaf yang tandanya so dan lam menggunakan alif bengkok di situ, itu namanya waqaf jaiz, ya. Nah, waqaf jaiz di sini ada macam-macamnya. Di antaranya kalau yang ini namanya jaiz hasan, artinya boleh berhenti tapi meneruskan itu lebih utama, ya, seperti itu. Jadi pilihannya 2, tapi kita kalau ingin yang lebih baik berarti baiknya adalah meneruskan. Yang keempat itu waqaf jim, itu artinya waqaf jaiz tasawi, artinya boleh berhenti dan boleh tidak, tapi di sini lebih kepada berhentinya itu 50-50, jadi tidak ada yang dilebihkan atau dikurangkan yang lebih utama, boleh dua-duanya itu sama kedudukannya,
ya, seperti itu. Kemudian yang kelima ada waqaf yang tadinya ko dan lam alif bengkok, itu namanya waqaf jaiz kafi. Artinya waqaf ini boleh meneruskan bacaan tapi lebih utamanya itu berhenti. Nah, ini sebaliknya tadi yang dari waqaf jaiz hasan ya. Dan terakhir yang ada tanda titik 3, 2 berpasangan, itu namanya waqaf mu'anaqah atau muraqabah. Artinya ketika anak-anak menemukan ini maka boleh berhenti di salah satu tanda, tapi jangan di kedua-duanya dan jangan juga tidak berhenti gitu ya, tapi harus di salah satunya, seperti itu. Sampai sini bisa difahami? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Nah, barangkali itu saja materi kita hari ini. Untuk selanjutnya silakan anak-anak pelajari video yang tadi Ibu sudah taruh linknya di kolom deskripsi, kemudian didiskusikan dengan teman sebangku, minggu depan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan anak-anak untuk membaca, latihan kembali membaca surat Al-Hujurat ayat 13, kemudian menghafalnya secara per kata ya. Nah, nanti kita coba di pekan depan untuk dilatih kembali supaya anak-anak bisa hafal dengan lancar seperti itu ya. Nah, itu saja dari Ibu. Mohon maaf apabila selama pemaparan materi ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya ya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.